risiko bencana alam yang sangat minimal, berupa gempa bumi, bencana tsunami, kebakaran hutan, longsor maupun letusan gunung berapi. Lokasinya pun sangat strategis karena berada di tengah-tengah kawasan kepulauan Indonesia. Spesialnya lagi, Kabupaten Penajam Pasar Utara ini berdekatan dengan dua kota besar yang sudah sangat berkembang di Pulau Kalimantan, yakni Kota Balikpapan dan juga Kota Samarinda, yang sudah memiliki infrastruktur perkotaan yang sangat lengkap, antara lain tersedianya 2 bandara internasional, pelabuhan laut, pelabuhan peti kemas, jalan tol, dan juga lainnya, sehingga akan memperkecil anggaran pembangunan wilayah ibu kota baru nantinya. Tak kalah penting dari itu, infrastruktur lainnya pun sudah sangat lengkap. Selain daripada itu, wilayah pengembangan pun sudah tersedia 156.000 hektar lahan milik pemerintah yang siap dibangun. Infrastruktur menuju calon ibu kota negara yang baru saat ini masih melalui medan yang sangat berat. Butuh waktu 3 jam dari Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan untuk sampai ke wilayah ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Pembangunan tahap awal digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah ibu kota baru nantinya, yang seharusnya dimulai pada tahun 2020 ini namun tertunda akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan konstruksi ibu kota baru Indonesia pada tahun 2021 mendatang. Kawasan hutan tanaman industri dengan jalan tanah itu akan mulai diganti dengan pembangunan gedung. Pembangunan tahap pertama klaster pemerintahan dengan luas 5.600 hektar. Perbukitan di wilayah tersebut itu akan mulai bertransformasi menjadi ibu kota baru pada tahun 2023, sehingga nantinya tahun 2024 pemindahan tahap awal dapat segera dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, infrastruktur pendukung seperti moda transportasi, infrastruktur listrik, dan juga air baku untuk kebutuhan ibu kota baru mendatang juga telah rampung dikerjakan. Presiden Jokowi membayangkan ibu kota baru nantinya merupakan daerah yang sejuk dengan kualitas udara yang sangat baik. Selain daripada itu, moda transportasi yang minim emisi juga akan dikembangkan untuk menjadi alat angkut penghuni ibu kota baru mendatang. Sehingga nantinya masyarakat ibu kota lebih memilih menggunakan transportasi umum, ataupun pejalan kaki dan bersepeda. Lingkungan hijau di kawasan ibu kota baru nantinya akan dilestarikan ke depan. Dengan total luas lahan seluas 410.000 hektar disiapkan untuk menjadi cadangan konservasi. Hewan endemik Kalimantan, yaitu bekantan pun akan mendapat perlakuan khusus dengan menyediakan kawasan konservasi hutan hijau yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi kawasan ibu kota baru nantinya. Namun lebih daripada itu, aktivitas industri yang mengganggu lingkungan dipastikan tidak akan ada di wilayah ibu kota baru nantinya. Industri tidak diizinkan berdiri di kawasan ibu kota baru. Klaster yang akan disiapkan dalam ibu kota baru antara lain adalah klaster pendidikan, klaster kesehatan, riset dan inovasi, kawasan bisnis dan semi bisnis. Nantinya dalam klaster pendidikan akan ada universitas kelas dunia yang dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan sumber daya manusia. Langkah tersebut tentunya sesuai dengan harapan dari tokoh masyarakat Kalimantan itu sendiri yang tidak ingin penduduknya tersingkir oleh para pendatang. Masyarakat asli akan berdampingan dengan talenta nasional dan juga global. Sebelumnya, untuk akses ada jalan tol lingkar luar untuk ibu kota baru. Tol tersebut akan tersambung dengan tol Balikpapan Samarinda, serta jalan nasional dari wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan juga wilayah Kalimantan yang lainnya.